Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Sulistia Nugraha dari instansi SD Negeri 65 Bengkulu Selatan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bengkulu Selatan. Izinkanlah saya memaparkan koneksi antar materi modul 1.2. Pada koneksi antar materi ini akan saya sajikan dengan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Refleksi yang pertama yaitu peristiwa. Momen yang paling menarik, mencerahkan, dan memotivasi saya ketika mempelajari modul 1.1 dan 1.2 yaitu dapat mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro serta nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.1 dan 1.2. Kemudian, saya memahami tugas seorang pendidik, yaitu menuntun murid berkembang sesuai kodrat yang dimilikinya dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, saya menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak sehingga saya mendapatkan ide untuk kegiatan-kegiatan yang berpihak pada murid dan meningkatkan peran sebagai pembelajar. Membuka mata tentang bagaimana seharusnya memandang seorang murid, menyikapi cara berpikirnya, menghadapi berbagai perilakunya, serta memberikan pembelajaran sesuai tahap tumbuh kembang anak. Wiraga, wirama, seperti apa yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya yaitu kaitan modul 1.1 dan 1.2 yang dapat saya pahami, yaitu pada modul 1 dijelaskan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantoro mengenai pendidikan yang menghamba pada anak dengan berorientasi pada murid dan juga menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik minat maupun bakatnya. Sesuai pemahaman saya, hal tersebut sesuai dengan nilai guru penggerak, berpihak pada murid, dan peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran baik di sekolah maupun di kelas. Refleksi berikutnya yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan berada pada kondisi mati listrik di malam hari, dengan keadaan menjadi begitu gelap, dan setelah menunggu lama akhirnya tiba-tiba listrik menyala dan seketika perasaan menjadi begitu bahagia. Listrik saya ibaratkan sebagai ilmu dan pengalaman dari semua proses yang saya dapatkan dari pendidikan CGP ini. Saya merasa bersyukur dan senang sekali mendapatkan pencerahan dalam mendidik murid dari pendidikan CGP ini. Sebelumnya, saya tidak bisa melihat hal-hal yang benar yang seharusnya dilakukan dalam mendidik murid. Tapi, sekarang mata saya betul-betul terbuka untuk melihat hal-hal yang seharusnya diterapkan dalam mendidik murid. Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi serta termotivasi untuk terus memperbaiki cara mendidik yang saya lakukan. Refleksi yang ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, cara mengajar yang selama ini saya lakukan sudah merupakan cara pembelajaran terbaik. Perolehan nilai yang tinggi adalah kesuksesan dalam proses pembelajaran. Refleksi tidak perlu dilakukan karena pembelajaran yang saya lakukan menurut pandangan saya sudah sangat baik. Diskusi mengenai proses pembelajaran di kelas dengan guru lain tidaklah penting untuk dilakukan. Setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya memahami bahwa pembelajaran yang saya lakukan tidak sepenuhnya benar. Banyak kekeliruan pada pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya. Kemudian, setiap murid memiliki kodratnya masing-masing. Pendidik harus bisa menuntun murid untuk mengembangkan kodratnya dengan melakukan penilaian yang tidak hanya kepada ranah kognitif, tetapi juga pada ranah afektif dan psikomotoriknya. Selanjutnya,
Saya harus menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, bermakna, dan dapat memfasilitasi setiap kodrat yang dimiliki oleh setiap anak. Dan juga, saya harus mampu melakukan refleksi dan kolaborasi dengan rekan guru lain untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir, saya harus selalu melakukan praktik baik dan membagikannya kepada rekan guru lainnya. Refleksi yang terakhir adalah penerapan. Dalam menerapkan ilmu yang saya peroleh dari modul 1.1 dan 1.2, rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, antara lain yang pertama yaitu berpihak pada murid. Sebagai pendidik, saya akan menuntun siswa sesuai minat dan bakat dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya agar mereka menjadi individu yang bijaksana dan siap untuk bermasyarakat. Selanjutnya yang kedua yaitu saya akan berinovasi. Saya tergugah untuk menciptakan hal-hal baru, baik berupa metode maupun media-media pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan siswa, dan terus membuat berbagai karya baik video pembelajaran maupun modul ajar interaktif. Selanjutnya, sebagai seorang pendidik harus memiliki sifat reflektif. Saya akan menjadi pendidik yang reflektif untuk berpikir terbuka dengan selalu mengevaluasi kelebihan dan kelemahan yang ada pada diri saya, baik secara mandiri maupun dengan mengajak orang lain. Saya harus menjadi seorang pendidik yang mandiri. Saya akan menjadi pendidik yang mandiri dengan motivasi tinggi untuk terus bergerak meningkatkan kompetensi demi perbaikan pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Dan yang terakhir tentunya saya harus menjadi pendidik yang berkolaboratif. Saya akan menjadi guru yang kolaboratif yang akan dapat bekerja sama dengan orang lain dan komunitas praktisi untuk menggerakkan terjadinya transformasi pendidikan ke arah yang lebih baik lagi. Demikianlah pemaparan refleksi 4P yang saya lakukan. Semoga refleksi ini dapat bermanfaat dan menginspirasi banyak pendidik yang ada dimanapun. Sekian, terima kasih. Salam bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Andi Sulistya Nugraha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.